demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Ente semua masih waras atau sudah gila semua? Cukuplah. Jokowi seperti bebek lumpuh, ditinggal sendirian. 48 LSM somasi Jokowi soal kecurangan pemilu. Siapkan gugatan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, ya seperti di negara manapun juga, seorang presiden yang mengakhiri pada periode yang kedua dan tak dimungkinkan lagi untuk mencalonkan sebagai presiden berikutnya, maka presiden tersebut pasti akan mengalami laksana bebek lumpuh, akan ditinggalkan sendirian oleh para pengikut-pengikutnya. Dan bulan-bulan menjelang Jokowi lengser akan makin banyak rakyat Indonesia yang menghujat Jokowi, bahkan makin banyak rakyat Indonesia yang menginginkan agar Jokowi dihukum, agar Jokowi diadili atas kecurangan pemilu yang diakuinya. Jokowi ikut cawe-cawe, Jokowi ikut mendukung salah satu anaknya yang menjadi calon wakil presiden. Ya, CNN sangat menarik untuk kita bahas. Judul 48 LSM somasi Jokowi soal kecurangan pemilu, siapkan gugatan hukum. Ya, sepertinya Jokowi dikeroyok sana-sini. DPR RI sebentar lagi mau menggulirkan angket. Bahkan Nasdem yang pada awalnya kita sangka ragu-ragu atau balik badan, ternyata salah satu Ketua Nasdem, Sugeng Parwoto, mengatakan kami proaktif, kami tidak perlu menunggu PDIP untuk mengajukan hak angket. Ini kemajuan yang luar biasa. Bonyok, Jokowi pasti akan bonyok. Dan sepertinya akhir rezim Jokowi akan su'ul khotimah. Tidak baik-baik saja dia turun, bahkan setelah turun akan dicari-cari oleh rakyat Indonesia. Minimal rakyat Indonesia menginginkan agar segala dosa-dosa yang dilakukan Jokowi harus dipertanggungjawabkan di muka hukum. Rusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. CNN Indonesia melaporkan sebanyak 48 lembaga swadaya masyarakat melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Somasi dititipkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Langkah itu dilakukan karena somasi pertama tanggal 9 Februari 2024 tidak diindahkan oleh Jokowi. Ya, kemudian somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya iktikat, masih punya etika dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara, kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam jumpa pers setelah melayangkan somasi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Kamis 7 Maret 2024. Para sobat, rupanya ke-48 LSM ini, lembaga swadaya masyarakat, melayangkan somasi kepada Jokowi untuk yang kedua kalinya. Somasi yang pertama dicueki, dan somasi yang kedua nanti kita akan bacakan apa tuntutan dari 48 LSM. Ini luar biasa. Para sobat, bukan satu atau dua, tetapi 48 LSM kompak
memberikan somasi kepada Jokowi. Pejabat-pejabat kita ini yang gila-gilaan. Kita nggak usah ikut-ikutan gila. Kita gila-gilaan turunkan rezim Jokowi ini dari jabatan sebagai Sebelum kita bacakan 5 tuntutan dari 48 LSM yang somasi Jokowi, kita saksikan dulu kalau di DPR adalah langkah-langkah politik. Hak angket adalah langkah politik yang ujungnya bisa memakzulkan Jokowi. Kemudian 48 LSM adalah langkah hukum. Langkah hukum targetnya bisa mengadili Jokowi. Dan yang kita saksikan ini adalah parlemen jalanan, di mana anak muda, terutama mahasiswa, turun ke jalan untuk bangkit melawan dan tidak tunduk pada intimidasi, lawan kecurangan pemilu, tolak politik dinasti, turunkan Jokowi. Itu adalah tuntutan dari mahasiswa atau warga masyarakat melalui parlemen jalanan, melalui demo-demo jalanan. Kita lanjut berita dari CNN. Ada 5 tuntutan yang disampaikan dalam somasi itu. Yang pertama, Jokowi meminta maaf kepada rakyat Indonesia. 48 LSM ini memberikan waktu hanya 7 hari kepada Jokowi untuk menuntaskannya, meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas keculasan dan tindakan-tindakan tanpa etika yang dilakukan selama proses pemilu. Kemudian yang kedua, Jokowi harus menghentikan kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan demi kepentingan politik. Yang ketiga, Jokowi harus memberikan sanksi kepada bawahan yang tidak netral dalam pemilu. Para LSM juga menuntut Bawaslu untuk mengusut tuntas dan adil kecurangan-kecurangan pada pemilu. Kemudian melakukan pemberhentian kepada Ketua KPU Republik Indonesia karena terbukti telah terindikasi melanggar kode etik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu. Para aktivis ini mempertimbangkan opsi jalur hukum. Bila Jokowi tidak merespons, mereka menyiapkan langkah gugatan ke PT UN dan gugatan perdata ke pengadilan. Ya, sepertinya Jokowi bebek lumpuh. Sepertinya Jokowi akan segera ditinggalkan oleh teman-temannya seiring pudarnya kekuasaan Jokowi menjelang lengsernya. Dan apakah Jokowi akan lengser dengan baik-baik saja? Sepertinya sulit, karena salah sendiri. Mengapa sebagai presiden diduga menjadi dalang dari kecurangan pemilu, terutama kecurangan Pilpres 2024. Jokowi tinggal menghitung hari. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.